Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Lara Setpril dengan NIM H30528. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang potensial aksi. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa itu potensial aksi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu neuron. Jaringan saraf terdiri dari sel-sel saraf yang disebut dengan neuron. Neuron adalah sel-sel khusus yang bertanggung jawab untuk menghasilkan, menerima, dan mengelola rangsangan atau impuls. Dilansir dari online Biologi Nature, terdapat sekitar 1000 miliar neuron membentuk jaringan saraf dan bentuk ukuran yang berbeda-beda. Struktur neuron terdiri dari 3 bagian, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Dendrit merupakan suatu struktur terspesialis yang merupakan bagian dari badan sel. Akson dari satu neuron biasanya akan berakhir dan membentuk suatu sinaps dengan badan sel ataupun dendrit dan neuron lainnya. Potensial aksi sesungguhnya terjadi di seluruh membran sel. Potensial aksi seperti pada gambar yang ada di atas. Potensial aksi sesungguhnya terjadi di seluruh membran sel. Hal ini didasarkan oleh adanya perbedaan konsentrasi ion natrium dan kalium antara intraseluler dan ekstraseluler. Perbedaan gradien konsentrasi ion tersebut dipertahankan oleh adanya enzim pada membran sel yang disebut dengan enzim NAKATP. Gradien konsentrasi ini menyebabkan adanya potensial positif dari luar membran dan potensial negatif dari dalam sel. Perbedaan potensial membran ini disebut dengan resting membran potensial. Ketika suatu saluran ion tertentu terbuka, maka akan terjadi perpindahan ion menuruni gradien konsentrasi. Potensial aksi merupakan suatu perubahan yang cepat pada membran sel saraf akibat terbukanya saluran ion natrium dan terjadi influx natrium menuruni gradien konsentrasinya. Akibatnya, meningkatnya jumlah natrium dalam sel, sedangkan jumlah kalium tetap. Maka, terjadi perubahan potensial listrik membran di mana potensial listrik intraseluler menjadi lebih positif dibandingkan dengan ekstraseluler. Setelah terjadi depolarisasi, maka resting membran potensial akan dikembalikan lagi melalui suatu proses yang disebut dengan repolarisasi. Pada proses ini, saluran natrium yang terbuka akan menutup dan diikuti dengan terbukanya saluran kalium. Kalium akan berpindah keluar sel menuruni gradien konsentrasi dan mengembalikan potensial membran dalam sel menjadi lebih negatif. Potensial aksi menyebar di sepanjang serabut saraf dan hal ini merupakan dasar mekanisme transmisi sinyal pada sistem saraf. Potensial aksi menyebar di sepanjang perjalanan serabut saraf melalui mekanisme depolarisasi sistem saraf. Depolarisasi di sepanjang serabut saraf inilah yang kita kenal dengan istilah influx saraf. Biasanya, keseluruhan potensial aksi akan berlangsung selama kurang dari 1 milisekund. Selama terjadinya potensial aksi, membran sel saraf berada dalam keadaan sulit untuk mengalami stimulasi lanjutan. Kondisi ini disebut dengan suatu kondisi absolute refractory period. Kondisi ini terjadi karena keberadaan saluran ion natrium yang berada dalam kondisi inaktif dalam jumlah yang besar selama periode tersebut. Namun, pada periode potensial aksi, stimulus yang lebih kuat dari normal dapat menimbulkan munculnya potensial aksi sekunder. Kondisi inilah yang dinamakan dengan relative refractory period. Kondisi ini menandakan bahwa perlunya untuk mengaktifasi beberapa saluran ion natrium untuk memicu munculnya potensial aksi. Demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai potensial aksi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.